Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai perancangan animasi kipas 3D bergerak sederhana dengan menggunakan OpenGL dari mata kuliah yang kami tempuh yaitu grafik komputer. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Farisana India Rifka Aigi. Nama teman saya Muhammad Rafiq Desma, Hardika Dimur Prasetyo, dan Jonathan Christian. Dengan dosen pengampu Safrijal STMM MKOM. Di sini saya akan membahas mengenai grafik komputer. Grafik komputer adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar visual secara digital. Bentuk sederhana dari grafika komputer adalah grafika komputer 2D, yang kemudian berkembang menjadi grafika 3D. Pemrosesan citra, image processing, dan pengenalan pola, pattern recognition, OpenGL, yaitu singkatan dari Open Graphics Library, adalah standar API yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi berbasis grafik, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Untuk dapat membuat konsep pada OpenGL, kita memerlukan tool tertentu. Yang kita gunakan kali ini adalah GLUT, OpenGL Utility Toolkit. Kenapa GLUT dipilih? Karena di dalamnya telah terdapat banyak fungsi yang dapat kita pakai untuk pembuatan application window. Di samping itu, windowing pada GLUT juga bersifat independen terhadap sistem operasi. Di bab 1 ada latar belakang, digital image processing, komputer grafik, analisis, dan komputer telah berkembang dan diaplikasikan dengan mengesankan selama beberapa dekade, di mana perkembangan aplikasi-aplikasi tersebut telah memimpin teknologi baik di bidang komunikasi digital, internet, penyiaran, broadcasting, sistem multimedia, dan lain sebagainya. Riset-riset mengenai memvisualisasikan ide atau data secara lebih cepat dan akurat telah banyak dilakukan, khususnya di teknologi visualisasi 3D. Telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Misalnya dengan diciptakan teknologi motion capture, menggerakkan objek 3D menjadi lebih mudah. Facial capture membuat animasi ekspresi wajah menjadi lebih mudah dan akurat. Scanner 3D membuat proses pemodelan objek 3 dimensi menjadi lebih cepat dan akurat. Software 3 dimensi yang lengkap dengan objek-objek 3D siap pakai, serta sistem template 3D mempercepat desain suatu model objek 3 dimensi. Rumusan masalah yang dipakai itu kita akan menentukan bagaimana merancang animasi kipas 3D bergerak sederhana dengan menggunakan OpenGL. Tujuannya merancang animasi kipas 3D bergerak sederhana dengan menggunakan OpenGL. Manfaat yang kita berikan adalah simulasi animasi kipas 3D bergerak dengan menggunakan OpenGL. Bab kedua akan dilanjutkan oleh Jonathan Christian, teman saya. Nama saya Jonathan Christian. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, Farisa. Bab 2, landasan teori. Titik 1, komputer grafik atau grafika komputer. Grafika komputer atau komputer graphics adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar. Secara digital, bentuk sederhana dari grafika komputer adalah grafika komputer 2D yang kemudian berkembang menjadi grafika komputer 3D. Pemrosesan citra atau image processing dan pengenalan pola atau pattern recognition, grafika komputer sering dikenal juga dengan istilah visualisasi data. Grafik meliputi gambar dan pencitraan lain yang dihasilkan oleh komputer berbentuk garis, lengkungan, kurva, dan sebagainya. Komputer dapat menghasilkan pencitraan dalam sejumlah pixel, dan printer.matrix akan mencetak citra atau gambar tersebut dalam sejumlah titik. Cabang ilmu grafik yaitu adalah 1. Pemrosesan citra atau image processing. Adalah proses ini mempunyai ciri data masukan dan informasi keluaran yang berbentuk citra. Istilah pengolahan citra digital secara umum didefinisikan sebagai pemrosesan citra 2 dimensi dengan komputer. Umumnya citra digital pemrosesan persegi panjang atau bujur bersangka. Pada beberapa sistem penceritaan ada pula yang berbentuk segi 6 yang memiliki lebar dan tinggi tertentu. Ukuran ini biasanya dinyatakan dalam banyaknya titik atau piksel, sehingga ukuran citra selalu bernilai bulat. Setiap titik memiliki koordinat sesuai posisinya dalam citra. Koordinat ini biasanya dinyatakan dalam bentuk
ulangan bulat positif yang dapat dimulai dari 0 atau 1, tergantung pada sistem yang digunakan. Setiap titik juga memiliki nilai berupa angka digital yang mempresentasikan informasi yang diwakili oleh titik tersebut. Format data citra digital berhubungan erat dengan warna. 2. Pengenalan pola atau pattern pengenalan pola atau pattern recognition. Dapat dikatakan sebagai kemampuan manusia mengenali objek-objek berdasarkan ciri-ciri dan pengetahuan yang pernah diamati dari objek-objek tersebut. Tujuan dari pengenalan pola ini adalah mengklasifikasikan data dan mendeskripsikan pola atau objek kompleks melalui pengetahuan sifat-sifat atau ciri-ciri objek tersebut. Apakah pola dapat dikatakan sebagai identitas yang terdefinisi dan dapat diberi suatu identifikasi atau nama. Pendekatan pengenalan pola ada 3, yaitu secara sinteks, statik, serta melalui jaringan syaraf, tiruan. Pendekatan secara sintaks adalah pendekatan yang menggunakan aturan-aturan tertentu. Pendekatan metode fisik statik adalah pendekatan dengan menggunakan data-data yang berasal dari statistik. Seperti pasar saham, pendekatan dengan pola jaringan syaraf tiruan adalah pendekatan melalui pola-pola ini meniru secara kerja otak manusia. Pada pola ini, sistem membuat rule-rule tertentu disertai dengan menggunakan data statistik sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Bagian dari grafika komputer meliputi geometri, mempelajari cara menggambarkan permukaan bidang, animasi, mempelajari cara menggambarkan dan memanipulasi gerakan, rendering, mempelajari algoritma untuk menampilkan efek cahaya, citra atau imaging, mempelajari cara pengambilan dan penyuntingan gambar. 2.2 Sistem koordinat. Pemrograman yang pertama dibutuhkan untuk dilakukan adalah mendeskripsikan geometrik dari objek yang akan ditampilkan. Deskripsi ini menentukan lokasi dan bentuk dari objek. Untuk mendeskripsikannya dibutuhkan suatu standar yang dipakai, kemudian ditetapkan standar yang dipakai menggunakan koordinat Cartesian. Koordinat Cartesian mereferensikan posisi koordinat pada kuadran pertama dari dimensi 2, yang menjadi titik acuan dari koordinat ini adalah pada sudut kiri bawah. Sedangkan koordinat yang dipakai pada layar adalah koordinat Cartesian. Hanya saja titik acuan di koordinat pada layar berbeda pada sudut kiri atas. Jadi posisi pada layar merupakan kebalikan koordinat Cartesian yang biasanya digunakan. Nilai untuk koordinat horizontal dari kedua sistem ini adalah sama dan untuk membalik nilai Y dikonversikan ke nilai Y yang sebenarnya yang dimulai dari bawah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan Y max dikurang dengan Y invert. Jadi koordinat yang digunakan pada gambar merupakan menggunakan suatu koordinat yang lain, maka harus dikonversikan di dalam koordinat Cartesian sebelum dimasukkan ke dalam suatu paket grafik. Suatu paket mungkin didesain untuk mengaplikasi-aplikasi khusus yang memberikan penggunaan sistem koordinat lain yang sesuai dengan aplikasi-aplikasi ini. 2.3 OpenGL. OpenGL atau Open Graphic Library adalah standar API yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi berbasis grafik, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. OpenGL ini bersifat cross-platform, jadi artinya dapat dikatakan sebagai berbagai platform sistem operasi yang ada di saat ini. Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa hal itu memungkinkan fleksibilitas yang besar dalam proses penghasilan gambar. Aplikasi ini gratis untuk trade-off rendering, kecepatan, kualitas gambar, dengan mengubah langkah-langkah di mana foto tersebut diambil. Cara termudah untuk menunjukkan kekuatan dari antarmuka prosedural adalah untuk dicatat bahwa antarmuka deskriptif dapat dibangun di atas antarmuka prosedural. Tetapi tidak sebaliknya. Pikiran OpenGL sebagai bahasa assembly grafis, potongan-potongan fungsi OpenGL dapat dikombinasikan sebagai building blocks untuk menciptakan teknik inovatif dan menghasilkan kemampuan baru grafis. Aspek kedua adalah bahwa spesifikasi OpenGL tidak tepat pixel.
Ini berarti bahwa dua implementasi yang berbeda OpenGL sangat tidak mungkin untuk membuat gambar yang sama persis. Hal ini memungkinkan OpenGL untuk diimplementasikan di berbagai platform perangkat keras. Jika spesifikasi terlalu tepat, hal itu akan membatasi jenis akselerasi perangkat keras yang dapat digunakan, membatasi kegunaannya sebagai standar. Dalam prakteknya, kurangnya ketepatan tidak perlu menjadi beban, kecuali jika ada berencana untuk membangun sebuah peternakan rendering dari berbagai jenis mesin. Kurangnya ketepatan pixel muncul bahkan dalam pelaksanaan tunggal dalam pad yang berbeda. Melalui implementasi mungkin tidak menghasilkan set yang sama fragment. Meskipun spesifikasi tidak mandat seperangkat aturan invarian untuk menjamin perilaku berulang di berbagai keadaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Desma. Nama saya Muhammad Rofiki Desma. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan rekan saya Jonathan Christian. 2.4 yaitu konsep tekstur. Pemetaan tekstur adalah suatu metode umum yang digunakan untuk menambahkan suatu detail pada objek dengan memetakan suatu pola ke dalam geometris dari objek yang didefinisikan. Pola tekstur didefinisikan dalam suatu array yang berisi nilai-nilai warna atau suatu prosedur yang mengubah warna objek. Metode ini untuk menambah detail objek pada layar yang biasa dikenal dengan texture mapping atau pattern mapping. Spesifikasi suatu tekstur yang menunjukkan pada suatu permukaan tekstur menggunakan koordinat tekstur yang mempunyai range nilai dari 0 sampai 1.0. Kemudian ada tekstur pada suatu permukaan benda atau objek umumnya didefinisikan dengan pola warna berbentuk segi 4 dan posisi tekstur ini pada suatu permukaan berbentuk koordinat 2 dimensi. Spesifikasi dari masing-masing warna pada pola tekstur disimpan pada suatu array yang terdiri dari 3 komponen array. Kemudian di sini ada 2.5 yaitu GLUT atau GL Utility Toolkit. GLUT merupakan pengembangan dari OpenGL yang didesain untuk aplikasi dengan level kecil hingga menengah dan menggunakan callback function untuk menambahkan interaksi dari user. GLUT menyediakan interface untuk manajemen window, menu, dan peralatan input, yaitu keyboard dan mouse. GLUT juga menyediakan fungsi otomatis yang menggambar objek primitif seperti garis, lingkaran, titik, persegi, objek 3 dimensi, wire atau kerangka maupun yang solid seperti cube atau kubus, sphere atau bola, dan tripod atau pocite, cone, yaitu kerucut, torus, dan lain-lain. Tujuan GLUT ialah menciptakan fleksibilitas kode antar platform yang dapat dijalankan lebih dari satu sistem operasi atau Windows, Linux, Mac, OS 10, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, dan untuk lebih mudah mempelajari OpenGL. Dengan menggunakan GLUT hanya memerlukan sedikit kode dibandingkan dengan OpenGL. Tanpa mengetahui spesifikasi sistem operasi, dikarenakan OpenGL adalah sebuah mesin. Kemudian di sini ada 2.6 yaitu kipas angin. Kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Fungsi yang umum adalah untuk pendingin udara, penyegar udara, ventilasi, atau bisa disebut exhaust fan, pengering, umumnya memakai komponen penghasil panas. Kipas angin juga ditemukan di mesin penyedot debu dan berbagai ornamen untuk dekorasi ruangan. Kipas angin secara umum dibedakan atas kipas angin tradisional antara lain kipas angin tangan dan kipas angin listrik yang digerakkan menggunakan tenaga listrik. Pengembangan kipas angin semakin bervariasi baik dari segi ukuran, penempatan posisi, serta fungsi. Membuat grafik kipas angin dengan menggunakan OpenGL, kita dapat menyusun kerangka dari kipas angin tersebut menjadi suatu kipas angin yang berguna sesuai dengan kebutuhan yang digunakan. Kipas angin tersebut berfungsi untuk menjaga suatu udara agar tidak melewati batas suhu yang ditetapkan. Kipas angin juga dipasang pada alas atau tatakan laptop untuk menghantarkan udara dan membantu kipas laptop dalam mendinginkan suhu laptop. Kipas angin dapat dikontrol kecepatan hembusan dengan 3 cara, yaitu menggunakan pemutar, tali penarik, serta remote control. Perputaran baling-baling kipas angin dibagi 2, yaitu
sentrifugal atau angin mengalir ke arah dengan poros kipas atau axial atau angin mengalir secara paralel dengan poros kipas. Saya Hardika di Prasetyo akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Muhammad Rafiki Desma, yaitu bab 3 metodologi. 3.1 bahan dan peralatan. Dalam mengerjakan tugas akhir ini, mulai dari mendesain sampai tahap pemrograman, software visualisasi ini membutuhkan spesifikasi hardware dan software tertentu untuk bisa berjalan optimal. Meskipun OpenGL didukung oleh berbagai platform hardware dan software, dalam implementasi kali ini penulis menggunakan perlengkapan hardware dan software sebagai berikut. A. Spesifikasi hardware. Yang pertama, mainboard VivoBook Asus laptop X42DA M_M412 Yang kedua, prosesornya AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile GVX. Yang ketiga, VGA AMD Radeon Vega 8 grafik. RAM-nya 8GB, hard disk 512GB SSD. B. Spesifikasi software sistem operasi Windows 10 Home Open. 2. Driver OpenGL versi 4.6. Yang ketiga, kode blok versi 20.03 sebagai media compile C++. 3.2 Perancangan sistem. Secara umum, proses untuk menghasilkan visualisasi dan animasi 3 dimensi atau 3D dari suatu kasus di simulasi adalah dengan cara membangun model-model objek 3D di sebuah software 3D authoring. Menganimasikan menggunakan metode keyframe atau motion capture sesuai data atau parameter simulasi yang ada. Merender menjadi gambar atau video. Ini gambar sistem visualisasi tidak real time. Yang pertama didesain objek 3D, kemudian animasi, keyframe atau motion capture-nya, ada data simulasi dan manual input. Kemudian offline rendering. Selanjutnya ke hard disk dan tampilan hasil. 3.3 Inisialisasi awal. Inti dari tahap ini adalah mengatur viewport dan perspektif untuk penampilan objek ke dalam layar monitor. Viewport adalah besarnya layar monitor atau image yang dipakai untuk menampilkan objek, sedangkan perspektif yang dimaksud adalah pengaturan sumbu Z dalam penampilan objek 3 dimensi, sehingga user dapat melihat objek seolah-olah dalam bidang 3 dimensi X, Y, Z. Selain itu, penggambaran objek yang dilakukan oleh programmer juga dapat menggunakan koordinat 3 dimensi. Selain kedua tujuan di atas, pada tahap ini juga dilakukan koneksi awal dengan library OpenGL. Koneksi ini dilakukan supaya fungsi-fungsi yang disediakan OpenGL dapat digunakan. Ini adalah tabel fungsi OpenGL. Di sini ada GL Vertex 2i, Vertex 2f, 3i, 3f, kemudian ada GL Clear Color, ada GL Clear 3f, GL Color 4f. Nah, di sini untuk yang 2i lokasi titik berada XY. Untuk yang 3 lokasi titiknya berada pada XYZ. Kemudian untuk color clear color untuk warna latar belakang, color 3F dan 4F untuk warna latar muka. Untuk yang GL Vertex 2, I dan F merupakan tipe argumen integer dan 2D X, Y. Untuk GL Vertex 3i dan F, tipe argumennya adalah integer dan 3D atau X, Y, Z. Kemudian untuk clear color, ada 4 komponen warna RGBA. Kemudian untuk GL color 3F dan 4F, ada 3 komponen warna yaitu R, G, dan B. Kemudian di sini ada GL begin atau sebagai titik. Di sini ada GL point sebagai titik, GL begin, GL lines untuk garis, GL begin, GL line strip untuk poligaris, GL line loop untuk poligaris tertutup, GL triangle untuk segitiga, GL triangle strip juga untuk segitiga, GL triangle span juga segitiga, lalu GL watch untuk segi 4,
GL quad strip juga segi 4. Kemudian di sini ada GL line stipple atau garis putus-putus. Kemudian di sini ada GL polystipples, poligon dengan pola tertentu. Dan semuanya merupakan objek primitif. Di sini kami sudah membuat sebagian dari proyek yang akan kami buat. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah proyek yang sedang kami rancang. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.